mengatakannya itu waktu itu hanya tahim gitu, tanpa ada persetujuan daripada pengurus dan juga BPH, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Sangat disayangkan jika memang ada halangan-halangan tersendiri untuk mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pencalonan. Itu ada dua sebelumnya berdasarkan peraturan itu. Yang pertama, wawancara tentang akademiknya. Mungkin untuk sosialisasi itu mungkin bisa dilakukan secara berkala. Mungkin ada sosialisasi kedua, sosialisasi ketiga, kedua dan ketiga, ada 1, 2, 3. Selamat siang, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Fujia Aurelia dalam program 360 derajat mahasiswa. Pemira merupakan pesta demokrasi mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menentukan presiden dan juga wakil presiden mahasiswa. Mulai dari persiapan sampai kepada isu-isu yang muncul terkait Pemira ini akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Untuk itu kami datangkan 3 sosok yang sangat luar biasa dan sangat berpengaruh dalam dunia kemahasiswaan, yaitu ada Kak Novita dari KPUM, ada Kak Rival dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, dan juga Kak Tanzil dari Himpunan Mahasiswa Hukum. Halo, selamat siang Kak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kita kali ini. Sebelumnya boleh dong kakak-kakaknya perkenalan diri singkat aja. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya selaku sekretaris di KPUM. Ya baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rival Maulana dari jurusan Sistem Informasi. Saya selaku wakil ketua himpunan. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya kepada pihak jurnalis dikarenakan ketua himpunan sedang ada urusan, jadi berhalangan untuk hadir. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Tanzil Wijaya Bima Arianto, saya selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum, dan saya juga mohon maaf kepada pihak jurnalis dikarenakan Ketua Himpunan saya sedang ada urusan. Oke, kita langsung mulai aja mungkin ya Kak. Pertanyaan pertama akan saya lontarkan kepada Kak Novita dari KPUM. Nah, gimana sih Kak persiapan untuk Pemira ini? Mulai dari pembuatan aturannya, apakah sama atau beda dari tahun sebelumnya? Untuk aturan itu sama, mungkin untuk tahun sekarang itu lebih ke kita bikin khusus peraturan tentang Pemira ini. Awalnya itu kita tuh tidak akan membuat aturan ini, cuman dari pihak Warek meminta untuk agar tidak adanya intervensi atau adanya dari pihak luar gitu, takutnya ada sesuatu yang membuat KPUM-nya terganggu. Untuk persiapannya dari awal kita bikin peraturan itu selama 3 hari, terus yang keduanya itu kita sosialisasi kepada seluruh mahasiswa Universitas Saputra. Setelah itu kita melakukan pendaftaran untuk calon presma dan wapresmanya. Terus yang selanjutnya itu verifikasi. Setelah mengadakan verifikasi, kita mengadakan wawancara yang dimana wawancara tersendiri itu untuk kelengkapan dari capres dan wapresnya, dimana wawancara itu yang mewawancaranya itu pihak dari akademi. Setelah itu kita menetapkan siapa calon yang lolos dalam tahap persyaratan dan wawancara itu. Setelah itu kami mengadakan debat terbuka dan dilanjut dengan terakhir pencoblosan. Oke, tadi kan peraturannya sama, hanya ada perbedaan sedikit. Nah, apa sih seberapa banyak inovasi yang dilakukan sehingga membuat KPUM itu lebih baik, lebih buruk, atau mungkin sama aja dari sebelumnya gitu? Inovasi-inovasi dari peraturan itu sendiri. Mungkin untuk dari peraturan sendiri kita agak lebih baik karena kita juga kan ini menetapkan peraturan itu sangat susah ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dari semua pihak, maka kami itu membuat peraturan itu agar Pemira ini itu agar berjalan dengan baik. Baik. Kalau menurut pandangan dari kakak-kakak selaku perwakilan mahasiswa dari himpunannya masing-masing, gimana sih peraturan yang ditetapkan oleh KPUM periode sekarang menurut pandangan kakak-kakak?
Baik, dari saya mungkin terlebih dahulu ya. Untuk aturan penting ya yang diberikan oleh KPUM sebetulnya itu tidak beda jauh dengan peraturan-peraturan tahun kemarin setelah saya baca-baca. Mungkin bisa dibilang peraturan sekarang ada perubahan yang sedikit berbeda yang telah tadi disampaikan oleh pihak KPUM. Cuman saya harap dari pihak KPUM lebih lebih mengontrol lagi gitu terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga mahasiswa-mahasiswa atau himpunan-himpunan yang akan mendelegasikan atau mengusung si calon ini lebih mengetahui gitu, lebih jelas dan lebih tahu pasti apa saja aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPUM. Mungkin seperti itu. Baik, sama saja ya, kayak mungkin dari pandangan Wakil Ketua Himpunan Sistem Informasi memang betul tidak terlalu banyak berubah dari aturan-aturan KPUM dari yang kemarin sama yang sekarang, tapi mungkin saran dari saya mungkin lebih disosialisasikan kembali lagi, karena mungkin dari waktu pendaftaran dan kampanye itu menurut saya memang sedikit kurang panjang waktunya. Jadi memang mungkin untuk paslon-paslon juga terburu-buru akan pendaftaran dan kampanye-kampanyenya mereka. Baik, kalau melihat dari pandangan perwakilan himpunan gitu, katanya kurangnya sosialisasi ya. Nah sebenarnya apakah diadakan sosialisasi oleh pihak KPUM sendiri ini terkait pemira itu? Apakah ada dilakukan sosialisasi atau tidak sebenarnya? Kalau untuk sosialisasi sendiri kita melakukan via media sosial juga, jadi via offline biasa juga melakukan. Cuman kalau untuk waktu tersendiri itu kan pihak atas memintanya cepat-cepat tanggal 10 itu sebenarnya harus sudah selesai pemira ini. Namun karena kendala tertentu, pertama awalnya kendala karena disuruh bikin peraturan, maka kita tuh mikir lagi nih, ini harus ada beberapa waktu yang dipangkas jadi lebih singkat gitu. Kalau menurut perwakilan dari himpunan masing-masing, apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPUM ini sudah efektif atau belum? Mungkin? Mungkin kalau menurut saya pribadi, selaku wakil ketua himpunan ya, mungkin sedikit tambahan bagi KPUM dan juga buat teman-teman nanti yang kedepannya akan berada di KPUM. Mungkin untuk sosialisasi itu mungkin bisa dilakukan secara berkala. Mungkin ada sosialisasi kedua, sosialisasi kedua dan ketiga gitu ya, 1, 2, 3. Kenapa begitu? Mungkin dikarenakan jika hanya dilakukan satu kali, mungkin teman-teman yang nggak bisa hadir dan tidak dapat informasi dari teman-teman yang lain itu dikhawatirkan nanti salah tanggap, mungkin seperti itu. Jadi diadakannya sosialisasi berkala, mungkin bisa 1, 2, atau 3 kali. Ya mungkin untuk persoalan efektif sosialisasi, mungkin KPUM sendiri sudah semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan ini, dikarenakan memang sudah ada jangka waktu yang ditentukan dari atas gitu. Kalau memang untuk keefektifan memang kurang dikarenakan ya memang karena keterbatasan waktu. Mungkin untuk kedepannya untuk sosialisasi lebih diperdalam lagi kembali, atau mungkin bisa dikumpulkan untuk semua himpunan mahasiswa jurusan agar sosialisasinya lebih tersebar. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya untuk pertanyaan untuk KPUM. Sebenarnya KPUM itu melaksanakan seleksi itu dengan cara seperti apa? Apakah hanya melakukan seleksi administrasi atau ada hal lainnya? Untuk seleksi itu ada seleksi administrasi, ada sama yang wawancara itu. Nah untuk seleksi administrasi dari KRS kayak gitu, dari surat-surat, dari kayak kurikulum vitae-nya kayak gitu. Kalau untuk wawancara sendiri itu kita itu ada 2 sebenarnya berdasarkan peraturan itu. Yang pertama wawancara tentang akademiknya sama wawancara psikologinya. Cuman kemarin itu karena waktunya mepet, jadi yang psikologi itu belum terrealisasikan. Jadi hanya yang akademiknya saja. Jadi untuk seleksi itu hanya 2 itu saja.
apakah jika tahapan seleksi itu kan menjadi tidak terlaksana semua ya Kak, tidak terrealisasi semua, apakah tidak apa-apa jika tahapan seleksi itu tidak terrealisasikan semua seperti itu? Ini juga semua berdasarkan keputusan kami dan kami juga mengobrol kepada pihak atas, katanya ya sudah ini saja tidak apa-apa katanya, dan kami juga merasa bersalah kepada para paslon gitu ya terkait dengan peraturan ini. Lalu seberapa persen sih kenetralan dari KPUM terhadap masing-masing calon? Untuk selama ini 80%. Kenapa 80 Kak? Dari sebelumnya, mohon maaf atas mungkin ada desas-desus mungkin ya karena KPU kurang netral. Nah, pihak kami setelah mendengar kasus itu membuat keputusan untuk mengeluarkan orang-orang tersebut. Setelah itu kami untuk saat ini 100%. Baik. Nah, untuk kakak-kakak dari perwakilan himpunannya, apa yang membuat masing-masing dari calon presma ini kuat sehingga bisa lolos dari baik dari administrasi dan juga seleksi yang lainnya? Oke, untuk delegasi daripada paslon nomor 2 berarti ya, yang diusung oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi sebagai calon presiden, yaitu sahabat Okta Teja Andrean. Mengapa kami mengusung sahabat Okta? Dikarenakan yang pertama mungkin melihat daripada keaktifan beliau ya di sebelumnya, di kepengurusan sebelumnya, beliau adalah selaku wakil ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Itu menjadi bahan bagi ketua himpunan ya terkhususnya dan juga para BPH serta pengurus untuk mengusung beliau gitu. Karena sebelumnya ada 2 orang yang ingin mencalonkan, namun setelah dilakukan pleno ya dan beberapa pertimbangan bahwasanya DSI hanya mengusung 1 orang karena dikhawatirkan terpecahnya juga suara di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, mungkin seperti itu. Dari mahasiswa hukum? Ya mungkin untuk paslon 1 untuk kesiapan ya Teh? Ya. Untuk kesiapan dan kelayakan, mungkin untuk Bang Eko atau yang calon presiden mahasiswa untuk paslon 1, kenapa diusung oleh Himpunan Mahasiswa Hukum? Dikarenakan memang jiwa kepemimpinan Bang Eko juga sudah kuat. Pertama, Bang Eko di himpunan memiliki jabatan Ketua Divisi Kastrat atau Kajian Strategi dan Advokasi yang memang menanggulangi kajian-kajian dan strategi-strategi di dalam Himpunan Mahasiswa Hukum itu tersendiri. Lalu Bang Eko juga pernah mengikuti keorganisasian KPUM itu sendiri yang mana Bang Eko menguasai tentang perundangan-perundangan di Universitas Universitas Nusa Putra ini. Baik. Nah, saya mau bertanya lagi nih kepada KPUM. Kalau untuk pendaftarannya itu sistemnya bagaimana? Apakah setiap calon itu mendaftarkan dirinya masing-masing atau memang sudah sepasang-sepasang seperti itu? Untuk itu awalnya kita itu mendelegasikan dari perhimpunannya. Kalau untuk dari pasangannya sendiri itu pihak dari yang capresnya boleh memilih siapa aja yang mau menjadi wakilnya. Jadi tidak dipasangkan oleh KPUM? Tidak. Baik. Untuk selanjutnya nih Kak, saya penasaran terhadap calon yang lolos dan tidak lolos pada pemira kali ini. Nah, tertulis bahwa ada 1 cawapres yang tidak lolos yang dipasangkan awalnya dengan nomor 1, yaitu dari perwakilan dari mahasiswa sistem informasi. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih Kak penyebabnya? Oh, itu kendalanya cuma 1, dari administrasinya kurang 1, yaitu surat rekomendasi dari himpunannya gitu tidak diberikan. Mungkin diberikan cuma kurang tahu juga gitu ya, karena internal dari itunya. Tapi setahu saya tidak diberikan, otomatis kami pihak KPUM tidak meloloskan. Kemudian saya akan bertanya kepada Kak Rival selaku Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi.
terkait saudara cawapres yang tidak lolos itu, apakah benar beliau kurang dari pemberkasan? Lalu jika benar surat rekomendasi tersebut tidak diberikan, apa sih alasannya sehingga saudara tidak diberikan surat tersebut? Lalu apakah karena tidak aktif atau memang ada hal lain yang mempersulit saudara untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut? Oke, baik. Mungkin kalau ditanya benar atau tidak, saya jawab benar gitu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan. Mungkin tadi juga telah disampaikan dari jurnalis ya dan KPUM tentang keaktifan saudara cawapres yang tidak lolos. Sebetulnya dia akan diberikan surat rekomendasi. Cuman yang mengatakannya itu waktu itu hanya Kahim gitu, tanpa ada persetujuan daripada pengurus dan juga BPH Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Setelah itu diadakanlah pleno yang dihadiri oleh BPH, dan di situ banyak pendapat-pendapat yang memang tidak merekomendasikan beliau gitu. Yang pertama melihat daripada segi keaktifan beliau di himpunan, dan juga yang kedua mungkin dikhawatirkannya terpecah gitu suara sistem informasi. Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ini jadi terpecah belah. Itu yang melatar belakangi mengapa hanya ada satu paslon, hanya ada satu orang gitu yang diusung dari sistem informasi, mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana tanggapan Kak Tanzil mengenai keputusan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi yang akan melakukan satu komando saja sehingga menurunkan cawapres tersebut, jadi tidak dicalonkan? Untuk perihal itu mungkin saya mengerti untuk Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi untuk menjaga kenetralan di dalam Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi itu tersebut. Tapi menurut saya sangat disayangkan jika memang ada halangan-halangan tersendiri untuk mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pencalonan calon wakil presiden mahasiswa itu tersendiri, dikarenakan menurut saya prinsip demokrasi itu tersendiri bebas dilakukan untuk semua mahasiswa di Universitas Nusa Putra itu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya untuk KPUM. Nah, untuk masa kampanye sendiri, dalam masa kampanye ya, apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya keributan? Lalu apakah masa kampanye ini memakan waktu yang cukup lama atau cukup sebentar menurut KPUM itu sendiri? Sama untuk waktunya dulu. Untuk waktunya itu kami hanya mengasih waktu 2 hari. Untuk tadi keributan sendiri itu tidak ada, mungkin hanya saja dari para paslon itu kemarin itu terjadi pelanggaran ya, karena mereka tidak memakai amet, karena tidak memakai ini formal, baju formal, mereka malah memakai kaos itu saja sih. Baik, tidak ada keributan lain. berarti tidak ada kericuhan dalam masa kampanye. Lalu dalam masa kampanye ini kan hanya terjadi 2 hari saja begitu. Apakah itu menurut KPUM sendiri itu terlalu singkat atau pas? Karena mengingat pada tahun sebelumnya itu masa kampanye itu lama begitu. Nah, untuk tahun sekarang itu hanya dilaksanakan 2 hari saja. Untuk perihal itu dari KPUM itu merasa kurang cukup ya, karena takutnya si mahasiswa yang lain itu belum mengenal pasti si paslon ini. Karena kita juga keterbatasan dari pihak atas, maka kami memutuskan untuk ya sudah deh, untuk dipersingkat saja waktunya. Kalau untuk pandangan dari masing-masing himpunan sendiri, masa kampanyenya ini terlalu cepat, hanya 2 hari. Nah, pandangannya itu seperti apa? Oke, pandangan dari saya mungkin sama ya apa yang telah disampaikan, bahwa kampanye ini berlangsung secara cepat gitu selama 2 hari, sehingga dari teman-teman yang lain ya, terkhususnya angkatan 2023 yang memang baru paham gitu dan baru mengenal dunia pemira di Universitas Nusa Putra, susah untuk mencerna, mungkin untuk memahami, sehingga saya harap kedepannya kampanye ini dilaksanakan mungkin dengan jangka yang panjang gitu, minimal 1 minggu seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Karena untuk melakukan kampanye itu kan
2 hari bisa dibilang sangat kurang gitu untuk menyebarluaskan ide dan gagasan daripada paslon. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, untuk waktu 2 hari untuk kampanye menurut saya kurang efektif ya, dikarenakan mahasiswa-mahasiswa harus tahu lebih tahu gitu antara visi misi antara paslon 1 dan paslon 2 dan gagasan-gagasan mereka, dan untuk paslon juga mungkin kewalahan untuk mensosialisasikan visi misi mereka. Jadi menurut saya untuk 2 hari ini sangat kurang cukup. Baik, untuk KPUM. Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 ini telah diadakan sesi debat antara paslon 1 dan paslon 2. Nah, gimana sih alur rangkaian debat tersebut, dan juga dalam pelaksanaannya itu lancar atau terdapat hambatan? Untuk debat sendiri, alurnya itu kita dilakukan di beberapa media juga, media partner dengan jurnalis. Kita melakukan di auditorium, kita live streaming di IG, terus kita juga melakukan di via Zoom karena takutnya ada dari mahasiswa yang lain pengen ikut tapi tidak bisa datang ke auditorium. Untuk tadi mekanismenya sendiri, kita itu untuk tanya jawab, pertama itu tanya jawab dari masing-masing paslon dengan ketentuan waktu tertentu selama 3 kali pertanyaan dari masing-masing 3 kali. Setelah itu dari pihak peserta audiens itu kami memberikan untuk satu peserta atau satu audiens itu hanya diberikan 1 pertanyaan selama waktu yang telah ditentukan. Dan juga ada adanya tanggapan dari peserta lainnya. Untuk tadi tidak terjadi keributan apa-apa atau kericuhan apa-apa. Dari kendalanya kita hanya kurangnya partisipasi lain gitu ya dari mahasiswa, tadi juga dari via live juga kurang ini gitu. Takutnya jadi malah nanti pas pelaksanaan pencoblosan itu tuh malah si hak suaranya tuh berkurang. Berarti untuk debat ini tidak ada kendala yang terlalu merepotkan seperti itu ya. Nah, untuk kesiapan masa pemira ini gimana sih kesiapannya masa pemira, yaitu pada masa pencoblosan yang sebentar lagi akan diadakan? Untuk persiapan sendiri kami masih mempersiapkan ya, karena ada beberapa kendala terutama dari komputer sendiri. Pihak universitas itu tidak meng-ACC peminjaman. Kita sudah mengirimkan surat kepada pihak atas, tapi pihak atas tidak meng-ACC. Jadi dari pihak KPUM dan mungkin teman-teman dari PPS sendiri yang akan memfasilitasi dari komputer itu sendiri. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan kakak-kakak bertiga ya. Saya penasaran pandangan dari kakak-kakak semuanya mengenai kekosongan seorang pemimpin dalam sebuah negara. Bagaimana pandangannya? Kekosongan seorang pemimpin dalam sebuah negara. Itu menurut saya, sebuah negara itu akan berjalan baik apabila memiliki pemimpin. Karena kita jadi kayak memiliki komando gitu, arah dari suatu negara itu mau kemana itu dari pemimpinnya loh. Jadi diharapkan suatu negara itu memiliki pemimpin. Kalau menurut Kak Rifal? Kalau menurut saya, bagaimana tadi ya jika negara ini mengalami kekosongan pemimpin? Sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena dengan adanya pemimpin pun negara itu masih banyak permasalahan-permasalahan. Mungkin dengan adanya pemimpin bisa menetralisir ya terjadinya permasalahan-permasalahan. Karena sejatinya seorang pemimpin adalah yang menampung aspirasi, yang memberikan solusi bahkan ya. Sehingga ketika terjadinya kekosongan pemimpin, maka itu sangat disayangkan. Jadi sebisa mungkin ketika memang tidak ada seorang pemimpin, itu harus ada gitu. Bagaimanapun caranya harus ada. Itu seperti itu. Menurut Bang Tanzil?
Menurut saya, jika kekosongan kepemimpinan di dalam suatu negara itu tidak akan terbentuk atau terjalan, dikarenakan salah satu syarat untuk menjalankan suatu negara adalah adanya pemimpin. Dan dari pemimpin itu maka akan tercipta suatu perundang-undangan yang akan menjalin semua tata cara bernegara di suatu negara tersebut. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah di kampus kita masih ada seorang pemimpin mahasiswa atau kampus kita juga sedang mengalami kekosongan tersebut? Boleh, Kak? Untuk saat ini kita dengan adanya Pemira ini tentu saja pasti ada pemimpin untuk nanti mahasiswa ke depannya. Kalau dari saya, seorang pemimpin itu ada ya, cuman jarang sekali orang menyadari gitu bahwa diri kita juga adalah seorang pemimpin gitu bagi diri kita sendiri. Cuma kalau berbicara di kampus ya di kampus pasti ada. Cuman melihat daripada kesadaran, ya kembali kepada kesadaran mahasiswa, dari mahasiswanya apakah sudah sadar gitu ada pemimpin atau tidak. Seperti itu. Bisa dikembalikan pertanyaannya kepada diri masing-masing terlebih dahulu. Menurut saya dengan salah satu cara Pemira ini memungkinkan untuk para mahasiswa untuk lebih menaikkan minat mereka untuk menjadi pemimpin. Menurut saya untuk sistem demokrasi Pemira ini sangat bagus untuk dijalankan. Nah, kalau melihat dari tanggal periode presiden mahasiswa yang sebelumnya itu kan sudah selesai ya. Nah, berarti sekarang itu terjadi kekosongan pemimpin dong di Universitas Nusa Tenggara. Nah, gimana sih tanggapannya gitu dari kakak-kakak sekalian mengenai Universitas Nusa Tenggara itu juga ternyata sedang mengalami posisi kekosongan pemimpin. Mungkin dari saya karena dari kurang apa juga gitu ya, kenapa ini sekarang itu kosongan itu mungkin dari masa jabatannya ya, misalnya mungkin telah berakhir karena ditentukan waktunya. Kalau menurut saya mungkin bukan kekosongan ya, karena kan yang saya tahu belum adanya kongres ya dari pihak BEM, sehingga belum selesai gitu masa jabatannya. Jadi sekarang masih ada kepemimpinan di Universitas Nusa Putra bahwa masih adanya seorang presiden mahasiswa. Mungkin nanti setelah selesainya Pemilihan. setelah nanti selesainya kongres, baru di situ ditetapkan bahwa sudah adanya kekosongan pemimpin dan diganti oleh pemimpin baru yang mungkin sekarang akan dipilih oleh pihak-pihak mahasiswa seperti itu. Untuk menurut saya untuk kali ini bukan kekosongan pemimpin ya, dikarenakan memang sudah ada pemimpin-pemimpin yang baru yang akan mencalonkan untuk menjadi ketua presiden mahasiswa. Jika memang ada kekosongan pemimpin itu mungkin bukan dinamakan kekosongan pemimpin, mungkin memang untuk SK-nya memang sudah habis saja. Baik. Nah, untuk masing-masing perwakilan dari himpunan mahasiswa nih, harapan untuk masing-masing calon. Boleh? Calon yang diusung? Atau kedua-duanya pas? Kedua-duanya. Kalau dari saya ya, siapapun nanti yang terpilih, sebisa mungkin terus bisa menampung atau menjalankan setiap aspirasi dari mahasiswa ya, baik itu mahasiswa lokal atau non lokal dan juga internasional ya. Mungkin nanti bisa saling mengingatkan gitu di setiap nanti yang terpilih ataupun yang tidak terpilih tetap berkolaborasi sesuai dengan visi misi mereka ya, yang terdapat kata kolaborasi. Jadi setiap nanti paslon yang terpilih, saya harap tetap berkolaborasi sebaik mungkin, menjalin hubungan baik, serta menjalankan setiap aspirasi-aspirasi yang nantinya disampaikan oleh mahasiswa melalui DPM. Karena kan melihat daripada job desk DPM adalah menampung aspirasi, sehingga yang menjalankannya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang nantinya presidennya yang akan terpilih di kemudian hari. Ya, harapan untuk saya, untuk siapapun presiden ya, untuk siapapun yang terpilih menjadi presiden mahasiswa Universitas Nusa Putra, semoga kalian amanah untuk menjalankan visi misi kalian dan tepati janji kalian
Eh, dikarenakan aspirasi-aspirasi kami ada di tangan kalian. Baik. Karena kita sudah berada di penghujung waktu nih Kak, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua yang telah dapat hadir dalam diskusi kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di waktu dengan topik yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita kali ini, yaitu KPUM memang melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan pemira, namun perubahan tersebut tidak menjadikan kegiatan pemira ini terkendala, dan juga KPUM diminta lebih mengontrol sehingga himpunan yang akan mendelegasikan calon presiden mahasiswa lebih mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan. Dan juga sosialisasi harusnya dilakukan secara berkala agar semua mahasiswa mengetahui seluk-beluk pelaksanaan pemira tersebut. Dan juga terkait permasalahan cawapres yang tidak lolos itu, memang benar beliau tidak diberikan surat rekomendasi oleh himpunannya karena melihat keaktifan beliau yang kurang di himpunannya, dan juga sehingga suara yang diberikan oleh mahasiswa sistem informasi ini juga tidak terpecah. Lalu kampanye yang dilakukan juga terlalu cepat sehingga susah untuk mencerna atau memahami visi misi yang dilakukan atau visi misi yang dijalankan oleh calon presiden mahasiswa, dan juga diharapkan masa kampanye ini tidak terlalu cepat seperti ini lagi. Lalu terdapat pesan-pesan dari teman-teman untuk siapapun presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang terpilih dapat menampung setiap aspirasi mahasiswa dengan baik dan tetap berkolaborasi dengan baik, dan juga Presma dan Wapresma dapat menjalankan amanah dan juga visi misinya dengan baik hingga akhir. Baik, saya Fujia Aurelia pamit undur diri dalam diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan 360 derajat mahasiswa. Jurnalis Nuansa, The Power of Writing, satu tulisan, sejuta perubahan.